Bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Yunani Perjanjian Baru. Kita akan melanjutkan pelajaran kita untuk terjemahan kitab Yohanes pasal yang kedua yang sudah kita lakukan sebelumnya, yaitu pasal yang pertama, dan kita mencoba kembali untuk melakukan terjemahan satu ayat per hari. Ayat yang akan kita terjemahkan adalah Yohanes 2 ayat yang pertama. Ini adalah ayatnya. Terlebih dahulu kita baca dulu. Jika Anda sudah bisa membacanya, silakan membacanya dan kita baca bersama-sama. Kai te hemera te trite gamos egeneto en kana tes Galilaias kai en he mater to Yesu ekei. Nah, sebelum kita terjemahkan ayat ini, kita ingin mengenali akan setiap kata kerjanya. Kata kerja yang terkandung dalam sebuah ayat atau sebuah kalimat itu sangat menentukan bagaimana kita menerjemahkannya. Nah, yang pertama yang akan kita lihat adalah kata kerja. Yang pertama adalah egeneto, dan kata kerja yang kedua adalah en. Nah, tentu dua kata ini pasti Anda sudah begitu sangat familiar dengan kedua kata ini, karena kita sudah sering terjemahkan. Nah, hal yang berikutnya tentu kita akan mengenalinya dan memberikan passing daripada kata kerja ini. Nah, egeneto tentu Anda sudah mengetahuinya, dia adalah second aorist middle indicative dari third singular, asal katanya itulah ginomai, dan ginomai itu ketika dia ditulis dalam bentuk tiga tunggal, itu bisa berarti he became atau it became, dan dalam hal ini karena dia juga berfungsi sebagai to be, bisa diterjemahkan sebagai to be, tapi dalam konteks ayat ini dia diartikan adalah there was atau ada. Kata yang berikutnya adalah and. Ini adalah dari to be, tentu Anda juga sudah mengetahuinya imperfect indikatif. Dia bukan aktif atau pasif, tapi dia imperfect indikatif. Third singular dari kata emi. Nah, and sendiri bisa berarti he was, tapi dalam hal ini dia adalah she was karena subjeknya adalah mater. Mater adalah artinya ibu dalam bentuk feminin. Nah, yang berikutnya yang akan kita kenalin adalah penggunaan daripada frasa yang ada di sini. Nah, te hemera te trite, jika melihat bentuk daripada konstruksi frasa ini, Anda mungkin akan diingatkan dengan penggunaan daripada adjektif atau kata sifat. Masih ingat the good prophet, atau kita bisa mengenal dua orang atau dua nabi. Nah, kata dua atau good, dia itu memiliki keunikan tersendiri karena dia bisa dibuat dalam dua bentuk, the good prophet atau the prophet the good. Nah, sama juga dalam hal ini, kata dua atau kata tiga juga dia berfungsi seperti kata sifat. Dalam hal ini kata te hemera te trite bisa ditulis dalam bentuk te trite hemera. Tapi bentuk yang kedua adalah te hemera te trite. Jadi ada dua penulisannya, dan dalam hal ini artinya di sini adalah kalau melihat dari bentuk datif ini, menurut arti harfiahnya adalah in the third day. Tapi dalam konteksnya in bisa juga diubah menjadi on, karena dia dalam konteks penulisan kalimat seperti ini, on the third day. Itu adalah arti yang sesuai dalam penulisan bahasa Inggris. Nah, kata yang berikutnya adalah ada kata en di sini. Dia adalah proposition. Ini adalah kata en. Dia bergabung dengan kata kana. Kana adalah satu nama kota, kana. Dan ini tentu kalau kita melihat ini bersama-sama, kita harus gabung bersama-sama karena dia bentuknya sama. Jadi dia di sini adalah bentuk datif, artinya in kana, itu artinya. Nah, setelah ini tentu ada beberapa kata mungkin yang belum pernah kita kenal. Ada kata mater di sini. Mater artinya adalah mother atau ibu, dan kata ekei artinya adalah there, di sana, ya. Nah, ini artinya. Nah, sebelum saya memberikan terjemahannya, seperti biasa saya memberikan suatu diagramming, dan diagramming ini sangat membantu kita untuk memahami hubungan satu kata atau suatu frasa dengan kalimat utamanya. Jadi itu sangat penting bagi kita, dan itu sangat membantu kita di dalam mengerti akan ayat itu atau memberikan suatu eksegesis daripada satu ayat itu. Nah, kita melihat di sini yang saya berikan di sini adalah ini kata kai. Tentu kata kai di sini menghubungkan kembali akan apa yang sudah diucapkan di ayat-ayat sebelumnya. Nah, harus kita sadari bahwa angka atau nomor atau pasal yang ada di dalam
kitab Perjanjian Baru itu adalah suatu sisipan yang diberikan oleh para teolog di masa-masa terdahulu, dan itu bukan merupakan bagian daripada tulisan yang ditulis oleh para penulis pertama daripada setiap kitab yang ada di Perjanjian Baru. Itu adalah sisipan untuk mempermudah kita untuk memahami maksud daripada suatu ayat. Jadi jangan menganggap oh ini ayatnya berbeda atau pasalnya berbeda, karena zaman dulu itu adalah suatu tulisan, surat atau tulisan. Nah, mari kita lihat bersama-sama di sini dalam hal ini. Nah, kalimat utama di sini ada dua. Kalimat utama yang pertama adalah gamos egeneto. Ini adalah kalimat utamanya dan disambung dengan kata kai, hemeter, en. Ini adalah kalimat utamanya. Dua kalimat utama disambung dengan kata kai. Dan yang lainnya itu adalah pelengkapnya, melengkapi akan kalimat utamanya, menambah kalimat. Dan dalam hal ini, tambahan ini atau pelengkap ini atau suplemen ini bisa menjadi panjang sekali, bisa mengikuti akan infinity, bisa mengikuti participle dan sebagainya, atau anak kalimat yang lainnya bisa diikuti. Nah, tapi yang paling utama di sini adalah gamos egeneto kai hemeter en. Itu yang perlu kita pahami. Setelah itu saya akan memberikan terjemahannya. Tentu terjemahannya di sini sangat mudah sekali, dalam bahasa Inggris juga sangat mudah. Di sini kai ya, mudah, Anda sudah mengetahui kata kai. Saya sudah mengatakan tadi ini te hemera te trite on the third day. Kemudian gamos itu adalah marriage. Oke, ini artinya ada, the was in Cana of Galilee. Kemudian the mother of Jesus was there. Nah, ini kita lihat terjemahan dalam bahasa Inggrisnya. And on the third day there was a marriage in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there. Bahasa Indonesia tentu kita terjemahkan sedemikian. Dan pada hari ketiga ada suatu pesta pernikahan di Kana Galilea dan ibu Yesus ada di sana. Mudah bukan? Mudah-mudahan pola penerjemahan ini bisa membantu Anda untuk semakin tertarik untuk mengerti bahasa Yunani dan mempelajarinya. Jika Anda ingin tentu menerjemahkan atau mencoba menerjemahkan ayat yang kedua dari pasal yang kedua kitab Yohanes, silakan terjemahkan. Dan jika Anda ingin mengikuti apa yang saya berikan, silakan lihat untuk video yang berikutnya. Mudah-mudahan pelajaran ini bermanfaat dan Anda termotivasi terus untuk mempelajari bahasa Yunani. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.